سمعنا وأطعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang memberikan kepada kita iman, memberikan kepada kita keyakinan kepada Islam, dan memberikan pula kepada kita kemudahan untuk bisa sampai di dalam bulan yang mulia ini, bulan yang penuh kebaikan, yang penuh rahmat, penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, dan kita berharap memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita bisa menyelesaikan bulan ini dan dalam keadaan akhirnya nanti semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fi din, azakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Likulli 'amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad aflah. ومن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك." Nabi SAW mengatakan, likulli amalin syirrah, setiap orang yang beramal itu ada saatnya mereka merasa bersemangat, punya semangat beramal. Wa likulli syirratin fatrah, dan ketika semangat itu sudah jalan, nanti pada satu titik akan ada rasa malas, akan ada rasa enggan atau rasa bosan di dalam melakukan amal saleh. Lalu Nabi SAW memberikan satu rumusan, wa man kanat fatratuhu ila sunnati, orang yang waktu datang masa malasnya tadi tapi tetap berada di atas sunnah, faqad aflah, mereka ini orang-orang yang beruntung. Mungkin kita tanya, seperti apa orang malas tapi di atas sunnah? Orang malas ini biasanya kadang-kadang orang malas di atas sunnah. Maknanya kata para ulama, ketika datang masa malas tersebut atau ketika datang masa bersemangat, orang ini akan kerjakan yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang semuanya digawinya. Tidak ada satupun daripada amal itu kecuali sudah dia lakukan. Dan ketika datang masa malasnya, yang dia lakukan adalah, kata Nabi, cukup di atas sunnah Nabi SAW. Maknanya cukup dia kerjakan yang wajib-wajib saja, jangan sampai ditinggalkan. Nah, orang yang mengerjakan yang wajib ketika dia dalam keadaan malas sudah, kita ini hendak sembahyang misalnya, mau lapar, Allah ini uyuh, perasaan semua kita ada seperti itu, Pak. Kalau dia ada pada urut pada Ustaz, sahabat Rasulullah itu pernah seperti itu, ya kan? Harus pada sahabat kita ini. Ada masanya kita itu malas seperti itu. Tapi apa yang harus dilakukan? Kerjakan saja yang wajib. Sholat wajib tetap di masjid, tetap dia kerjakan dengan berjamaah di masjid. Terus kalau malas saya apa? Ada usah dulu sholat sunnah rawatib, ya kan? Sholat rawatibnya, sholat setelah sebelum sholat wajib, setelah sholat wajibnya perai dulu. Tapi tetap dia kerjakan yang wajib. Nah, orang ini kata Nabi SAW, masa malasnya dia tetap berada di atas sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi itu? Disuruh untuk mengerjakan perkara-perkara yang wajib tanpa boleh untuk ditinggalkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena nanti orang yang sudah dalam keadaan seperti ini selalu mengerjakan yang wajib, meskipun dia malas dan tidak mengerjakan yang sunnah, suatu saat akan kembali lagi rasa bersemangat. Tapi kata Nabi, wa man kanat ila ghairi dzalik. Tetapi kalau selain daripada itu, maknanya apa ini? Maknanya sudah datang malasnya, wajibnya kada digawe, maksiatnya digawinya. Lapak sudah di masjid harus duduk mendengarkan pengajian. Demi kita ganti baik. Duduk di kafe mendengarkan musik misalnya, ya Allah. Biasanya kalau minum aqua atau teh, demi kita ganti minumannya
minum bir misalnya. Nah ini orang yang ketika dia dalam keadaan futur, bosan dia beribadah, lalu yang dia lakukan justru apa? Menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini kata Nabi, dia celaka kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak bisa kembali lagi. Dari futurnya, dari malasnya dia tidak bisa kembali lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan satu keadaan di mana dia senang nanti dalam keadaan itu dan susah baginya untuk keluar. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan futur. Dan namanya futur, jadi malas dalam ibadah. Apa kaitannya futur dengan Ramadan? Futur ini penyakitnya kalau di Ramadan muncul. Kalau awal Ramadan ini semalam masjidnya kayak apa? Atas bukan besar. Lalu cukuplah harus nyewa rumahnya orang sebelah buat tempatnya sholat. Ya kan? Jalan-jalan ditutup semua. Untuk apa? Untuk orang sholat. 2 hari kurang juga ya. Rumah sebelah ada pakai lagi, tapi masjidnya masih full. Hari kelima sudah mulai di area masjidnya. Ya. Hari ke-6 di teras yang ada lagi cuma di dalam masjid. Sampai terus 10 terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai nanti hari terakhir yang biasanya ke masjid 5 waktu ya itu aja orangnya. Misalnya masjid ini misalnya Pak, kalau sholat 5 waktu isinya cuma orang 10 misalnya. Kayaknya kalau akhir-akhir terawih yang nanam ke 10 itu ada lagi yang lain yang biasanya. Nah itu disebut futur dan ini penyakit yang selalu ada di dalam bulan Ramadan. Mau diakui atau mau tidak diakui silahkan periksa seluruh masjid. Seluruh masjid yang periksa yang tanya kepada mereka. Kayak apa waktu pertama kali Ramadan? Masjid Hasanuddin Majdi Pak, parkiran diulah sholat. Parkiran diulah sholat. Masjid Al-Jihad itu full sampai ke dalam, sampai ke atas-atas orang. Tapi ujung-ujungnya nanti bertambah lama Ramadannya, bertambah tuha Ramadannya, semakin orang itu menjadi malas. Nah ini namanya futur. Nah kita tidak menginginkan ini. Kenapa kita tidak menginginkan ini? Karena balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berpuasa Ramadan itu nanti akan diberikan di akhir Ramadan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa yu'faru lahum akhir lailah. Mereka akan diampuni oleh Allah pada akhir daripada malam Ramadan tersebut. Ramadan ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang bekerja. Seorang yang bekerja itu kata Nabi bayarannya nanti dikasih kapan Pak? Pian dorongannya masjid ini langsung pian julung, belum jadi masih tanah pian julung berantakan. Roh bintangnya kita jadi masjid, kita jadi lapangan, ya kan? Tapi bayaran itu diselesaikan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza qada amalah, kalau orang itu sudah menyelesaikan amalnya. Nah inilah, ini peringatan bagi kita Pak. Akhirnya kita ini kepingin Ramadan kita sukses, kepingin menjadikan semua kebaikan ada pada diri kita, tapi ujung-ujungnya kita ini orang-orang yang futur, tidak istiqomah dalam menjalankan urusan-urusan peribadatan kita, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Lalu apa sebabnya futur ini? Salah satu sebab futur adalah orang itu cinta dunia. Urun bertakut lawan dia. Kalau sudah akhir-akhir Ramadan, ada yang begawe di pasar punya toko. Ada Pak ya? Itu kalau akhir Ramadan 10 hari lagi hendak hari raya itu rame-ramenya Pak. Rame-ramenya pasarnya tuh ke pasar. Sasak pasar itu. Cinta mereka kepada dunia. Akhirnya apa? Terus sibuk dengan dunianya, ujung-ujungnya apa Pak? Sudah pulang ke rumah sudah capek. Sudah lelah ya. Lelah mengurusi dunianya ini kan. Padahal kalau seandainya dia paham, dia kasih porsi untuk dunianya dan dia porsikan untuk waktunya untuk akhiratnya agar tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu sebab. Sebab yang kedua, kawan. Kawan ini perkara paling bahaya, Pak. As-sahib. Kawan itu menarik. Makanya Nabi mengatakan ada 2 jenis kawan. Kawan yang hamilul misik, orang yang membawa minyak wangi, yang kita ikut wangi meskipun tidak pakai minyak wangi. Dan nabiul qir, orang yang menjadi pandai besi. Baju kita akan bolong-bolong, baju kita akan bau asap kalau kita ngumpul dengan mereka meskipun kita lain gawiannya sebagai pandai besi. Nah, kawan ini akan mempengaruhi seseorang menjadi futur. Akan jadi jauh daripada sudah lapar, sudah muyak, sudah ke masjid terus terawih hari-hari kita beranian ke mall ya. Rame di mall. Ya rame memang akhir daripada Ramadan pasti rame. Diskon banyak, obral banyak ya Pak. Pasarnya rame.
Nah ini, karena inilah jadinya akhirnya orang menjadi menjadi futur, sehingga menyingkirkan atau menyisihkan ibadahnya dan lebih mengutamakan urusan teman-temannya. Perkara yang lain tadi adalah orang-orang yang meremehkan dan menunda amal-amal saleh. Kita ini nanti kalau sudah lapah lah, sudah akhir-akhir daripada Ramadan itu kadang-kadang kita sholat malam, tarawih, sholat isya gitu. Kayaknya tarawihnya tengah malam ya. Tengah malam hendak tarawih, kayaknya sepertiga malam yang terakhir itu, masya Allah waktunya, waktu nuzul ilahi. Sepertiga malam yang terakhir ada terbangun juga, Pak. Terbangunnya kira-kira sudah tangan imsak, seberapa jam lagi imsak hanya terbangun. Nah, gelabakan disuruh kapan sholatnya? Terus dia tunda, sedekah dia tunda, amal-amal baik semuanya dia tunda, saling memaafkan antara saudara dengan saudara yang lain ditundanya, akhirnya semua tidak dikerjakan dan ujung-ujungnya justru dia menjadi futur, menjadi orang yang malas di dalam urusan beribadah. Nah ini beberapa sebabnya, tapi ada lagi sebab yang menjadikan orang ini atau bentuk atau gambaran orang yang futur, yang malas dalam beribadah. Ketika masuk bulan Ramadan, masya Allah, rajinnya luar biasa. Waktunya, hidupnya dihabiskan untuk ibadah. Di masjid terus, Quran khatam seminggu 3 kali. Ini raja Al-Quran juga, ya kan? Seminggu 3 kali, sebulan 12 kali. Ramadan dia 12 kali. Ini ada penyanyi Imam Syafi'i ini biasa. Ya kan? Nah, ini terus dia lakukan, semua kebaikan dia habiskan dalam Ramadan. Dan orang ini menjadi orang yang baik dalam Ramadan. Tapi ujung-ujungnya di akhir atau di luar daripada Ramadan dikatakan bahwasanya orang ini justru lupa dengan amalannya di bulan Ramadan. Padahal apa? Ramadan ini madrasah. Ijazahnya Ramadan itu namanya orang bertakwa. Takwa itu ijazahnya. Ya kan, makanya kata Allah disuruh puasa la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bukan supaya kamu sehat, tidak, supaya bertakwa. Nah, kalau sudah bertakwa itu ijazah yang diberikan oleh Allah. Nah, ijazah ini kadang kita pakai. Setelah keluar daripada Ramadan, kita balik seperti kebiasaan kita dulu. Dulu jarang baca Qurannya, cuma dibaca di bulan Ramadan. Ya sudah, di sini diandalkan di Qurannya. Sholat-sholatnya ada ditambah lagi, ya tetap seperti dulu lagi, balik lagi seperti kebiasaannya. Nah, orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang rugi. Allah berikan perumpamaan bagi orang yang seperti ini, kata Allah, seperti seorang wanita yang bikin kain. Setelah kainnya jadi, kain itu dipintal kalau zaman dulu kan, benangnya satu dipasang terus kayak gitu. Sudah kainnya jadi, benangnya dibongkarnya lagi. Jadi kalau tahu dibongkar, berapa semalam dipasang ya kawan? Nah ini kata Allah seperti itu. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian ini seperti seorang wanita, kata Allah, yang dia menghancurkan, merusak lagi kainnya yang sudah dia tenun dalam keadaan kuat, dijadikannya lagi tercerai-berai menjadi benang-benang saja. Nah ini pelajaran untuk kita. Ya, Ramadan ini kita berusaha istimewa dan kita jadikan hasil daripada Ramadan ini untuk hari-hari kita di luar Ramadan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah motivasi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqamah dan akan senantiasa selalu dalam keadaan ketaatan kepada Allah, baik itu di dalam bulan Ramadan ataupun itu di dalam bulan di luar Ramadan. Aku qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.